Hoshio terlihat berjalan di lorong sebuah hotel. Hari itu adalah pesta pertunangan dengan pacarnya. Terlihat para keluarga mulai berkumpul untuk menghadiri pertunangannya. Dia meminta maaf kepada para tamu karena dia datang sedikit terlambat dan pacarnya juga belum datang juga. Pada saat itu, terlihat seorang anak kecil menghampiri laptop dan tanpa sengaja speaker menyala yang menyambungkan ke telepon pacarnya. Ternyata tunaganya ingin putus dan membatalkan. 1 bulan berlalu, sahabatnya datang menjenguk dan ingin menghibur Hoshio karena terlihat hanya tidur dan tidak mau makan. Untuk menghiburnya, ia memberikan tiket supaya sahabatnya akhirnya berdua datang bersama mengikuti permainan VR itu. Mereka mengikuti peran yang dipilih, banyak kejadian dan intrik di dalamnya. Tak sengaja Hoshio bertemu Xiao Jieyu yang ikut membantu saat Hoshio mengalami kesulitan dalam permainan itu. Karena pernah dibantu, Hoshio mempercayai Xiao Jieyu. Tapi tak disangka Xiao Jieyu mengkhianati Hoshio bahkan menembaknya hingga kalah di permainan itu. 怎么会？ Karena penasaran, Hoshio mengikuti permainan kembali. Dia bertekad untuk memenangkan di permainan dan mengalahkan Xiao Jieyu. Dengan segala siasat, Hoshio berhasil mengalahkan Xiao Yu. Kembali ke kehidupan nyata, Hoshio kembali bekerja sebagai asisten. Sebenarnya dia ingin bekerja sebagai arsitek. Bosnya menawarkan menjadi asisten dulu, nanti akan diangkat dengan jabatan arsitek. 3 tahun berlalu Hoshio masih sebagai asisten. Dia sangat kesal saat menanyakan janji bosnya tapi tetap mengingkari. Akhirnya dia memutuskan keluar dari pekerjaannya. 上个月咱部门好几个员工说，那咖啡机清出了蟑螂尸体。哎，几个来着？2个还。 Karena pengangguran, dia meluangkan waktunya untuk bermain permainan VR lagi. Saat bermain lagi, ternyata Xiao Jieyu sudah tidak bermain lagi. Dia mencari tahu kemana pemain sebelumnya tapi tak ada yang memberikan jawaban yang jelas. 怎么和之前不是一个人呢？哦，我们有 A、B 2组演员会轮班出演。哦，是这样啊。那2个组有排班表吗？ Gong Huekong menemui sahabatnya Xiao Jieyu. Xiao Jieyu sedang sibuk dan sedang mencari rumah tinggal. Sahabatnya menyarankan menggunakan agen rumah supaya lebih mudah. Xiao Jieyu terlihat sedang melihat-lihat sebuah rumah bersama seorang agen rumah. Tiba-tiba terdengar pertikaian. Ternyata itu pertengkaran antara orang tua Hoshio dan ibu mantan pacarnya. Ibu mantannya meminta kembali uang angpau pertunangan, padahal mantan keluarganya datang melebihi jatah. Hoshio mempermalukan dan mengusir ibu dari mantannya. Dia kembali sedih karena banyak mimpinya tidak terwujud. Saat melamun tanpa sengaja dia melihat sosok Xiao Jieyu. Zhao bersama suaminya terlihat menghadiri pertemuan kompleks. Seorang tamu mengatakan bahwa para pemain VR juga akan datang. Zhao segera menelpon untuk memberitahu Hoshio dan menyuruhnya segera datang. Tapi saat datang Xiao Jieyu, hanya ada pemain lain yang datang. Akhirnya, Hoshio malah datang ke permainan VR untuk melihat Xiao Jieyu. Hoshio kembali terlibat permainan penyelidikan. Ternyata permainannya ditambahkan dengan tema horor. Hoshio ketakutan, lemas dan tidak bisa berjalan. Untungnya Xiao Jieyu datang dan menolongnya. Mereka kembali terlibat penyelidikan yang berakhir Xiao Jieyu mengkhianati Hoshio kembali. Saat mau pulang, Hoshio mendengar perbincangan pelajar yang mengikuti permainan. Dia tersadar saat mendengar hidup bukan permainan investigasi. Jangan sampai terlalu dalam. Kembali ke realita, Hoshio memutuskan membuat resume untuk melamar sebagai arsitek. Apalagi keuangannya semakin menipis. Sahabatnya menyarankan untuk menyewakan loteng kamarnya yang kosong. Saat di minimarket dekat rumahnya, Hoshio tanpa sengaja bertemu dengan Xiao Jieyu saat berebut minuman. 不是，这个我先。 Rumah yang akan disewakan ternyata berdekatan dengan Hoshio. Untungnya anak penyewa tidak setuju,
Karena kesal Xiao Jieyu berpura-pura tidak mengenalnya, Hu Xiu sengaja memasang iklan sewa di depan Xiao Jieyu. Karena takut, Xiao Jieyu meminta bantuan sahabatnya untuk menyewa tapi bukan atas namanya. Dengan berbagai negosiasi dan harga yang menggiurkan, akhirnya Hu Xiu setuju menyewakan satu rumah sekaligus.